Halo teman-teman, hari ini kita kembali belajar di rumah untuk menghindari penyebaran COVID-19. Hari ini kita akan menyimak tayangan tentang serikan di Indonesia. Siapa saja mereka? Yuk kita simak bersama. Dirikan organisasi percintaan ibu kepada anak temurunnya yang disingkat PIKAT. Awalnya organisasi ini adalah wadah perempuan Minahasa untuk mengatasi permasalahan sehari-hari. PIKAT kemudian berkembang pesat dan memiliki banyak cabang hingga ke Kalimantan dan Jawa. PIKAT juga mendirikan sekolah gratis bagi anak perempuan yang dikenal dengan nama Hawis Hound School PIKAT dan sekolah kejuruan putri lengkap dengan asramanya. Perjuangan Maria bahkan tidak hanya dalam bidang pendidikan. Ia adalah tokoh yang giat memperjuangkan agar wanita turut andil dalam dunia perpolitikan di Minahasa. Jasa dan peranan Maria hingga kini terus dikenang. Sebagai apresiasi, pada tahun 1969, pemerintah menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Maria. Perjuangan Maria Walanda Maramis penting untuk kita teladani ya teman-teman. Maria Walanda Maramis salah seorang tokoh pendidikan wanita dari Minahasa. Meski hanya tamat SD, tetapi semangatnya untuk memajukan pendidikan wanita Indonesia sangatlah besar. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia pada tahun 1969 memberikan gelar pahlawan nasional kepada beliau. Coba amati lingkungan di sekitar tempat tinggalmu. Apakah masih ditemukan seseorang yang tidak bersekolah? Padahal orang tersebut masih dalam batas usia yang layak menerima pendidikan? Apakah masih ditemukan orang yang tidak mampu membaca atau menulis? Nah, kamu dapat membantunya. Anda dapat menjadi pahlawan di sekitar tempat tinggal Anda. Sekarang catatlah pertanyaan berikut dan tuliskanlah pendapatmu. Praktik baik apakah yang dapat
5 hal penting cegah COVID-19. Pertama, sering cuci tangan pakai sabun. Kedua, tidak keluar rumah kecuali ada hal penting. Ketiga, semua pakai masker, baik yang sakit atau yang sehat. Keempat, jaga jarak dan hindari kerumunan. Kelima, segera mandi dan ganti pakaian setelah tiba di rumah. Iklan ini dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Tak ada yang lebih membanggakan dari menjawab keraguan dengan keberhasilan. Aku kan mau jadi pengusaha ikan. Karena kutemukan jurusan dan pelatihan yang kuperlukan. SMK, langkah awal sebuah keberhasilan. Jangan lupa ya, luangkan waktu untuk membaca. Nah, sudah membaca apa, Dek? Ini, Kak. Menanam. Buku-buku, baca-baca, buku baru. 5 hal penting cegah COVID-19. Pertama, sering cuci tangan pakai sabun. Kedua, tidak keluar rumah kecuali ada hal penting. Ketiga, semua pakai masker, baik yang sakit atau yang sehat. Keempat, jaga jarak dan hindari kerumunan. Kelima, segera mandi dan ganti pakaian setelah tiba di rumah. Iklan ini dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kapal perang. Kapal-kapal itu bisa dinaiki 400 sampai 500 penumpang. Luar biasa bukan? Saat Belanda datang ke Aceh pada tahun 1599 di bawah Cornelis de Houtman dan hendak memonopoli perdagangan, Kemala Hayati tampil memimpin pasukan dan bertempur dengan berani. Kemala Hayati bersama pasukannya berhasil meluluh lantakan pasukan Belanda dan membunuh Cornelis de Houtman. Itulah salah satu kisah perjuangan Kemala Hayati. Sebagai apresiasi, pemerintah Republik Indonesia mengabadikan namanya pada sebuah kapal perang, yaitu KRI Malahayati. Dan pada tahun 2017, pemerintah resmi mengangkat Kemala Hayati sebagai pahlawan nasional. Senang ya, wanita pertama di dunia yang menjadi laksamana ternyata dari Indonesia, tepatnya berasal dari Aceh. Sungguh luar biasa keberanian Laksamana Kemala Hayati
dalam berperang sampai menewaskan pasukan perang Belanda Cornelis de Houtma. Sebagai tugasmu, catat pertanyaan berikut dan tuliskanlah jawabanmu, baik berupa opini atau fakta yang sesuai di isi tayangan tersebut. 1. Belajar dari rumah sangat menyenangkan. Iya ya, asik banget. Belajar dari Rumah, sebuah program yang memperluas akses belajar melalui televisi dan untuk seluruh jenjang pendidikan, mulai PAUD hingga pendidikan menengah. Ada pula siaran kebudayaan untuk semua dan pengasuhan anak bagi orang tua dan guru. Saksikan Belajar dari Rumah hanya di TVRI, Senin sampai dengan Jumat, mulai 13 April 2020, mulai pukul 8 waktu Indonesia Barat. Tonton sajian program pemberdayaan kebudayaan yang bermanfaat, seperti pesan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Bapak Nadiem Makarim berikut. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terus mendukung pembelajaran jarak jauh dan memajukan budaya Indonesia di masa pandemi corona. Saksikan program Bahasaku, bahasa yang begitu indah. Pasti bisa mengantarku ke sana. Sampai puncaknya. Memilih SMK adalah langkah awal untuk masa depan yang nyata. Rumah Belajar merupakan aplikasi yang luar biasa di saat pandemi COVID-19 sekarang ini. Pembelajaran online melalui Rumah Belajar bisa menjadi pilihan terbaik bagi anak-anak bangsa. Sahabat edukasi, dapat mengunduh aplikasi Rumah Belajar melalui Play Store dan kalian juga bisa berkunjung ke web belajarkemendikbud.go.id. Banyak fitur yang bermanfaat yang bisa menemani sahabat edukasi dimanapun berada untuk belajar dan menggali ilmu pengetahuan. Selamat belajar dan tetap semangat. Rumah Belajar, belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Yang gigih dalam mengukir prestasi hingga mengangkat derajat bangsa Indonesia di mata dunia. Berbagai kisah dari para atlet perempuan Indonesia untuk mengibarkan sangsaka akan diceritakan melalui program ini. Tahun 1988, tahun bersejarah yang mencatatkan namanya sebagai salah satu peraih medali pertama bagi Indonesia. 3 Sri Kandi mendapat peringkat di bawah tuan rumah Korea Selatan. Siapa sangka, medali tersebut justru diraih dari cabang olahraga panahan dan bahkan didapatkan oleh atlet-atlet yang namanya belum banyak dikenal. 3 Sri Kandi atau Trio Sri Kandi. Itulah julukan yang diberikan kepada 3 pemanah putri Indonesia yang berhasil membawa pulang medali pertama Indonesia. Mereka adalah Lilis Handayani, Nur Fitriana Saiman, dan September 1982 ia mengikuti kejurnas panahan dan membawa pulang 4 medali emas. Dari situ namanya mulai dikenal lebih luas. Prestasi gemilangnya itu akhirnya mengantarkan ia menjadi wakil Indonesia dalam Olimpiade Seoul. Perempuan dari 3 Sri Kandi berikutnya adalah Nur Fitriana Saiman, Yana, begitu ia kerap disapa, sesosok perempuan tangguh dari Jakarta yang lahir pada tanggal 7 Maret 1962. Berhasil masuk 10 besar seperti membuka gerbang bagi kejuaraan-kejuaraan panahan yang ia ikuti selanjutnya. Hingga ia berhasil meraih medali perak dari SEA Games Manila dan SEA Games Singapura
Namanya kian melejit setelah ia berhasil menjadi pemanah peringkat 11 Asia. Tahun 1988, tahun bersejarah yang mencatatkan namanya sebagai salah satu peraih medali pertama bagi Indonesia. Kusuma Wardani, wanita kelahiran Makassar 20 Februari 1964 ini tercatat sebagai salah satu dari 3 Serikandi Indonesia. Menurut cerita Suma, panggilan akrabnya, pelatihnya tersebut kerap kali secara tiba-tiba meminta ia dan timnya itu berlatih. Uniknya, tempat latihan mereka bukan hanya di arena memanah, namun terkadang di sawah, di bukit, dan tempat tak terduga lainnya. Latihan dan kerja keras tersebut pada akhirnya terbayar dengan kejuaraan yang berhasil diraih 3 Serikandi tersebut. Kebanyakan orang beranggapan bahwa pembalap mobil formula itu hanya untuk pria saja. Tetapi wanita ini mematahkan anggapan tersebut. Alexandra. Ya, Alexandra dikenal sebagai satu-satunya pembalap perempuan asal Indonesia di kelas go-kart atau mobil formula. Bahkan Alexandra dikenal sebagai pembalap wanita pertama di Asia yang mengikuti kejuaraan hingga ke kancah internasional. Alexandra Nur Lutfia atau yang sering disapa Alexandra Asma Subrata adalah salah satu wanita kebanggaan Indonesia. Ia lahir di Jakarta 23 Mei 1988. Alexandra mulai populer sejak menjuarai kejuaraan nasional kart championship tahun 2002. Dari Alexandra, kita bisa belajar bahwa kita tidak harus berpatok pada gender atau usia jika kita ingin mengejar sesuatu. Jika membicarakan kompetisi lari gawang Indonesia, pasti tidak akan pernah lepas dari salah satu atlet kebanggaan Indonesia ini. Ia adalah Dedeh Erawati, lahir di Sumedang, Jawa Barat pada tanggal 20 Mei 1979. Dia merupakan seorang pelari gawang dengan kewarganegaraan Indonesia. Sederet prestasi yang telah diraih Dedeh Erawati mengajarkan kita bahwa setiap ada kemauan dan tekad yang kuat dan disertai dengan usaha yang sama kuatnya akan menghasilkan sesuatu yang hasilnya memuaskan diri sendiri, teman, keluarga, dan negara Indonesia. Linswell Kwok, salah satu atlet yang telah mengharumkan nama Indonesia di bidang olahraga wushu. Gadis kelahiran Medan 24 September 1991 ini telah mengenal wushu sejak kecil. Gadis ini awalnya tidak menekuni salah satu olahraga yang mengandalkan fisik dan pikiran. Ia hanya mengikuti karena paksaan dari keluarganya saja. Tetapi itu semua berubah ketika ia menginjak bangku sekolah menengah pertama. Linswell baru menyadari ada hal yang menarik saat belajar wushu. Banyak gosip yang beredar tentangnya. Orang-orang percaya kemenangan yang Linswell raih karena status yang disandang kakaknya itu. Iwan Kwok, kakaknya yang sekaligus juga pengurus besar wushu Indonesia, sering menjadi wasit dalam pertandingan-pertandingan yang diselenggarakan, baik nasional maupun internasional. Padahal, kemenangan yang ia raih berkat hasil jeripayahnya sejak kecil dulu. Maria Natalia Londa, wanita kelahiran Denpasar 29 Oktober 1990 ini, memang sudah gemar melompat-lompat sejak kecil. Lompat jauh yang diajarkan saat mata pelajaran olahraga di sekolah dasar membuatnya ketagihan dan menjadikan itu sebagai hobinya. Karena hobinya itulah, Maria sering mengikuti lomba-lomba lompat jauh di berbagai turnamen. Medali emas yang ia peroleh sekitar 50 medali, ia pajang dalam lemari kaca buatan sang ayah. Ninengah Widiasih, seorang wanita kelahiran Karangasem, Bali, tanggal 12 Desember 1992, harus kehilangan pergerakan kakinya ketika menginjak usia 3 tahun karena penyakit polio yang dideritanya. Dan pada usia 3 tahun pula, fungsi kakinya digantikan dengan kursi roda. Awalnya Widiasih mengaku hanya ikut-ikut saja. Kebetulan di lingkungan ia tinggal banyak terdapat atlet angkat berat. Namun, setelah dilihat-lihat,
Pelatihnya malah menyuruhnya untuk ikut latihan dengan sungguh-sungguh. Widiasih memulai perlombaan di tingkat nasional atau kejurnas pada usia 14 tahun. Dan pada saat inilah, kepercayaan diri Widiasih bangkit setelah melihat atlet-atlet difabel lainnya. Dan pada perlombaan pertamanya ini, ia juga membawa pulang medali emas pertamanya. Sejak saat ini, Widiasih salah satu atlet nasional dan memenangkan kejuaraan-kejuaraan tingkat nasional. Ia juga mulai mengikuti perlombaan tingkat Asia sampai dunia. Ninengah Widiasih adalah salah satu potret dari perempuan-perempuan hebat di Indonesia yang telah membuktikan bahwa kekurangan yang ia miliki bukanlah akhir dari kisah hidupnya. Rifda Irfana Lutfi, gadis kelahiran Jakarta 16 Oktober 1999 ini, mulai diperkenalkan dengan olahraga saat berusia 6 tahun, ketika Rifda kelas 1 sekolah dasar. Rifda merupakan gadis yang menyukai ketinggian dan memacu adrenalinnya. Saat di Ragunan, ia melihat pesenam yang sedang berlatih trampolin. Dan saat itulah Rifda mulai tertarik dan jatuh cinta dengan senam. Bakat Rifda akhirnya dilirik pelatnas seiring berjalannya waktu. Ia pun akhirnya diminta mewakili Indonesia dalam ajang internasional. Ia terus menorehkan prestasi yang mengharumkan bangsa. Kepribadian Indonesia tercermin juga padanya. Terus kobarkan semangat untuk menyebarkan sang saka di berbagai negara, Rifda. Kami akan terus mendukungmu. Iren Harisma Sukandar lahir pada tanggal 7 April 1992. Merupakan Grandmaster Catur Putri asal Indonesia. Ia meraih gelar Grandmaster wanita pertama di Indonesia saat usianya yang ke-16 tahun. Bagi kebanyakan orang, mungkin catur hanya sekedar kegiatan yang dilakukan untuk mengisi waktu luang atau bersantai. Namun bagi Iren, catur merupakan olahraga yang sangat sesuai dan pas untuk karakter dirinya. Sri Rahayu Basuki atau yang lebih dikenal dengan nama Yayu Basuki ini lahir di Yogyakarta pada 30 November 1970. Ia merupakan petenis asal Indonesia yang namanya telah dikenal hingga keluar Indonesia, terutama pada bidang olahraga tenis. Walaupun sekarang telah gantung raket, tetapi prestasi-prestasinya pasti akan selalu dikenang. Awal dari karirnya yang gemilang dimulai setelah ia bergabung dengan PB Pelita pada tahun 1990. Setahun kemudian, Yayu berhasil menjuarai WTA Tour nomor tunggal di Patara, Thailand. Ini merupakan pertama kalinya bagi Indonesia yang mampu menjuarai turnamen ini. Liliana Nasir sudah tak asing lagi dengan nama seorang pebulu tangkis nasional yang telah mengibarkan sang merah putih di berbagai kejuaraan dunia. Dia lahir di Manado, 9 September 1985. Liliana yang akrab dipanggil Butet telah memegang raket bulu tangkis sejak duduk di bangku sekolah dasar. Ketika usianya menginjak 12 tahun, Liliana diterima di PB Tangkas di Jakarta. Ia tetap fokus pada bulu tangkis dan ia harus berhenti sekolah. Ini merupakan keputusan yang berat bagi Liliana dan orang tuanya. Ia merasa bila ia mengerjakan sesuatu, harus selalu fokus dan serius. Tayangan tersebut ada berapakah jumlah Kartini Indonesia yang mengharumkan nama Indonesia baik di tingkat nasional maupun internasional? Ya, benar. Ada 13 orang. Meskipun awalnya ada di antara mereka menjadi atlet karena terpaksa, ikut-ikutan, dan hobi. Sekarang untuk tugasmu, catatlah pertanyaan ini dan tuliskanlah alasannya. 1. Siapakah atlet yang menarik perhatian dan menginspirasimu untuk berprestasi? Mengapa kamu mengaguminya? 2. Selain olahraga, bidang apakah yang kamu ingin tekuni? Usaha apakah yang kamu lakukan untuk meraih prestasi di bidang tersebut? Sekarang tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa!